Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang pengenalan diri. Diri yang mana yang harus kita kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang jadi masalah, diri yang mana yang harus kita kenal sehingga kita betul-betul mengenal Tuhan. Subhanallah. Saudara, sebagian ulama mengatakan mengenal diri kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan bawa kepada Nur Muhammad yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nur Muhammad ini adalah Nurullah. Nurullah. Terkadang ada orang membedakan karena tidak memahami siapa Muhammad dan siapa Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak lain daripada Muhammad juga. Karena kenapa? Karena Allah itulah yang menamai dirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nur itu dijadikan roh semesta alam, termasuk roh kita. Jadi roh inilah yang sebenarnya menghimpun 7 sifat, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Roh inilah yang menghimpun 7 sifat itu, sehingga roh itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata-kata, dan lain sebagainya. Roh inilah yang sebenarnya dimaksud rahasia Allah. Al-insanu sirri wa nasirru. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku. Sifat itu tidak lain daripada aku. Inilah sebenarnya. Nur Muhammad dijadikan roh semesta alam.
Jadi itulah sebenarnya diri kita yang harus kita kenal. Makanya sering saya katakan bahwa kita ini adalah alam yang besar dan alam yang kecil. Bisa mengandung dan dikandung. Artinya meliputi dan diliputi. Subhanallah. Itulah diri kita. Diri kita sangat nyata. Kosong tapi ada. Ada tapi kosong. Itulah sesungguhnya kita yang sebenarnya yang harus kita kenal. Saudara, inilah sesungguhnya kehidupan yang disebut hayat. Itulah sebabnya apa yang ada di dalam ini. Seperti misalnya rumput-rumputan, pepohonan, hewan, dan manusia. Hidup karena dia ada di dalam hayat. Inilah diri kita. Sangat nyata. Kita melihat sebelum melihat sesuatu. Tapi orang-orang buta tidak akan pernah melihatnya. Orang buta mata hatinya tidak pernah melihatnya. Bagaimana orang buta? Ya dia juga melihat. Karena diri kita ini luar dan dalam. Alam kecil dan alam besar. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Inilah yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar. Saya tidak melihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat yang pertama. Subhanallah. Inilah diri kita yang sebenarnya yang harus kita kenal, bukan yang lain. Diri kita sangat nyata. Kenapa kita tidak melihatnya? Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Itulah sering saya katakan bahwa apa gunanya mata melihat sesuatu, tapi tidak melihat Allah. Saudara, inilah yang dimaksud jauh tidak berjarak, dekat tidak tersentuh. Inilah yang dimaksud aku lebih dekat daripada urat lehermu. Subhanallah. Jadi mungkin saudara yang gak memahami bahwa dikira bahwa inilah yang berkata-kata, inilah yang melihat. Tidak, bukan. Contohnya, kalau roh itu sudah, jiwa itu sudah keluar atau nyawa itu sudah keluar dari tubuh, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata. Karena memang bukan ini yang berkata-kata, bukan. Ini cuma alat. Subhanallah. Barang siapa mengenal Tuhannya, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka fanalah wujud dirinya. Hancurlah semuanya. Yang ada hanya Allah itu sendiri. Sehingga dikatakan, saya tidak melihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat. Sedikit saya akan menggambarkan dalam takbiratul ihram. Saudara, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu sebenarnya isyarat bagi orang yang faham. Artinya Allah Maha Besar. Begitu juga kita
di dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, tunjuk. Itulah yang ditunjuk. Kenapa saya bongkar ini? Supaya kita tidak bersaksi palsu. Supaya mata kita itu tidak kosong. Jadi setiap mata itu terbuka, ada yang dilihat. Inilah semua kesadaran. Inilah semua ingat. Tanpa ini tidak bisa. Coba bayangkan saudara. Seandainya alam ini tidak ada ruang. Seperti gunung buta. Apa yang akan terjadi? Alam raya ini, di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya orang-orang yang latihan pernapasan, dia menghimpun kekuatan luar biasa. Subhanallah. Inilah semuanya. Inilah jiwa. Inilah akal. Inilah hati. Inilah nafsu. Ketika roh itu berkehendak, maka disebut nafsu. Ketika roh itu keluar masuk, maka disebut nafas. Ketika roh itu bisa memilih, maka disebut akal. Subhanallah. Kenali dirimu. Kalau mau mengenal Allah. Pandang dirimu. Kalau mau memandang Allah. Saksikan dirimu. Kalau mau menyaksikan Allah. Jangan bersaksi palsu. Sekali lagi saya jelaskan. Di dalam sholat kita ada namanya tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang ditunjuk? Itulah yang sebenarnya yang ditunjuk. Tapi kita tidak tahu. Karena kita tidak mengenal. Aku menyaksikan Tuhanku di mana saja aku menghadap. Subhanallah. Demikian saudara. Semoga video kali ini betul-betul bisa direnungkan. Siapa kita sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.